Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di pagi hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022 dalam renungan harian Logos pada kanal YouTube HKBP Limo. Firman Tuhan untuk renungan kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 8 yang berbunyi, Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di antara kita mungkin hampir semua pernah mengalami kesusahan, masa-masa sulit, baik itu masa-masa sulit dalam pendidikan, di dalam kehidupan bermasyarakat, di pekerjaan, teman. Bahkan terkadang kita merasa kemanapun kita melangkah, kita pasti mengalami kesulitan. Dalam nats ini, Tuhan kita berjanji akan meneguhkan kita, memberikan kekuatan kepada kita. Jika di dalam firman ini Tuhan berjanji dan berkata, jadilah kuat. Itu yang menjadi pegangan kita, bahwa kita akan diberi kekuatan oleh Tuhan ketika mengalami masa-masa sulit itu. Dan kita harus berbahagia bila kita juga diberikan Tuhan pencobaan atau masa-masa sulit tersebut. Karena jika kita lulus menghadapi masa-masa sulit tersebut, maka kita pasti akan berbahagia. Dan sangat-sangat biasa ketika kita lepas dari masa-masa sulit atau masa-masa pencobaan, disitulah kita merasa bersyukur. Pada saat-saat seperti itulah biasanya kita akan ingat kepada Tuhan. Karena jika kita tidak pernah mengalami kesulitan, di mana kita bila menghadapi hal-hal yang selalu menghadapi segala sesuatu dengan lancar, menghadapi kebahagiaan, mungkin kita akan terlena, mungkin kita akan lupa dengan Tuhan. Tetapi dengan nats ini, dengan berbagai-bagai rintangan, halangan atau kesulitan yang terjadi pada kita, dengan janji Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita, maka kita akan dengan mudah menghadapinya. Karena itu, senang dan relalah kita di dalam kelemahan kita. Jangan khawatir, karena jika kita lemah pun Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dia tidak akan pernah membiarkan kita jatuh. Karena Tuhan juga berkata, marilah kepadaku yang lemah, letih dan berbeban berat. Tuhan juga menyuruh kita untuk memikul kuk yang diberikannya. Karena Dia berjanji akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Di mana ketika kuk itu kita pikul, kita akan merasakan bagaimana sengsaranya, bagaimana sulitnya kita akan menghadapi hal-hal tersebut. Tetapi bila kita sudah memenangkannya, kita akan bersuka cita dan kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, mungkin di saat lemah kita baru mengingat Tuhan. Di saat kita terpuruk, di saat kita menghadapi berbagai macam pencobaan, barulah kita akan ingat kepada Tuhan. Di mana tidak ada satu orang pun, tidak ada teman atau saudara-saudara yang mampu untuk memberikan kita kekuatan lebih daripada kekuatan yang diberikan Tuhan. Hingga pada saatnya nanti, di hari kemenangan nanti, Tuhan tidak akan membiarkan kita bercacat. Tuhan akan pulihkan kita dan Tuhan akan bersuka cita bersama-sama dengan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, bagian firman ini juga mengajarkan kita dan menghibur kita agar kita tidak terlena, agar kita juga tidak terpuruk dengan penderitaan-penderitaan yang kita alami, sehingga kita mampu bersama-sama dengan teman kita yang
sependeritaan. Kita bisa menghiburkan teman-teman kita, sesama kita, untuk menopang, saling menopang, karena kita boleh menjadi sarana Tuhan dalam memberikan penghiburan dan kekuatan terhadap sesama kita. Karena di dalam ayat 2 Korintus 12 ayat 10 juga Tuhan berkata, Ia akan menjaga sampai tak bercacat, sebab jika aku lemah, aku akan kuat. Sama seperti Rasul Paulus yang dia dengan senang dan rela mengalami penderitaan, yang pada akhirnya dia bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan, walaupun dia di penjara, walaupun dia menghadapi berbagai masalah dan pencobaan, tetapi dia boleh bersuka cita pada akhirnya, dan dia tidak berhenti berkarya walaupun dia sudah mengalami berbagai percobaan dan pencobaan. Sehingga jangan khawatir teman, saudara-saudariku yang terkasih, kita tidak usah khawatir menghadapi kehidupan yang akan datang. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi, tapi percayalah, bersama dengan Tuhan kita akan survive menghadapi hidup ini. Apapun yang akan terjadi, kita boleh bersuka cita, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita alami, sehingga kita boleh bersuka cita bersama-sama, baik dengan teman kita seiman maupun dengan Tuhan kita pada harinya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari yang indah dan cerah ini Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memberikan firman yang indah yang menguatkan kami pada hari ini ya Tuhan, bahwa Engkau akan memberikan kekuatan kepada kami yang akan memampukan kami menghadapi berbagai apapun tantangan atau masalah dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, biarlah Engkau memberikan kekuatan itu juga kepada kami pada hari ini, dalam kami menjalani hari-hari kami untuk sehari ini ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam tangan pengasihan-Mu saja Tuhan. Buat saudara-saudara kami yang sedang sakit Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja Tuhan. Biarlah Engkau menyembuhkan mereka dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih ya Bapa, ampunkan kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami masih layak untuk memohon di hadapan-Mu. Dan sampai kepadamu lah jiwa dan raga kami dimanapun kami berada untuk menjalani hari kami untuk hari ini. Terpujilah Engkau Bapa sampai selama-lamanya. Amin.